Di bulan ketika malam terasa lebih hening dan manusia menundukkan hati lebih dalam, ada suara yang tidak pernah benar-benar diam. Suara itu lahir dari kayu dan dawai, dari napas dan keyakinan. Di negeri kepulauan ini, musik bukan sekedar bunyi. Ia adalah ingatan kolektif. Ia merupakan identitas bangsa. Dan dalam keheningan, musik menjelma menjadi doa. Setiap 9 Maret, Indonesia memperingati Hari Musik Nasional. Tanggal kelahiran Wage Rudolf Supratman, seorang komponis yang membuktikan bahwa sebuah lagu mampu membangunkan sebuah bangsa. Dari satu komposisi, lahirlah keberanian. Dari satu nada, lahirlah kemerdekaan. Musik telah menjadi bagian dari perjalanan Republik ini, mengiringi perjuangan, pembangunan, hingga diplomasi kebudayaan di mata dunia. Bagi saya, kalau ditanya selamat hari musik, bagi saya setiap hari adalah hari musik. Dari setiap momen kehidupan, nenek moyang kita selalu menciptakan sebuah tradisi-tradisi dan pasti selalu ada unsur musik di dalamnya. Jadi kalau kita ngomongin kebangsaan, saya selalu yakin bahwa musik Indonesia itu lahir dari bentuk rasa syukur kita kepada keberlimpahan yang diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan kepada kita gitu. Makanya sekarang saya rasa musik di Indonesia sangat adaptif dan sekarang sudah terus mengeksplor bentuknya gitu. Dan kalau saya sebagai seorang musisi melihat bahwa kita tugas negara fasilitator, kita tidak boleh menghalangi bagaimana budayawan dan seniman kita untuk berekspresi. Di antara kebijakan dan partitur, di antara ruang rapat dan ruang ekspresi, beliau meyakini satu hal, bahwa musik adalah bahasa kebudayaan yang paling jujur. Pak Menteri dan saya setuju bahwa ekosistem musik harus kita siapkan fasilitas-fasilitasnya. Dan tidak boleh kita halangi untuk berekspresi. Ekosistem musik juga tidak hanya bisa diurus oleh Kementerian Kebudayaan aja. Oleh karena itu, kami di Kementerian Kebudayaan yakin kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting untuk memajukan ekosistem musik Indonesia. Strategic partner kita pasti Kementerian Hukum karena ada Dirjen Haki di dalamnya. Terus habis itu kita harus ngobrol dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk masalah izin perizinan. Untuk festival-festival kita harus kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata. Untuk pelestarian dan juga regeneration juga kita harus kolaborasi dengan Dikti Saintek dan Dasmen. Jadi kita yakin bahwa tidak bisa diurusin oleh Kementerian Kebudayaan sendiri. Justru Kementerian Kebudayaan di sini harus menjadi leading sector dari pemajuan dan pelestarian musik itself. Gitu. Dalam setiap kebijakan kebudayaan terdapat satu tujuan yang sama, menjaga ruang hidup bagi para seniman dan memastikan musik Indonesia terus beresonansi. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai nadanya sendiri. Ketika berbagai instrumen dimainkan bersama, kita belajar satu hal. Perbedaan tidak melemahkan, ia menguatkan. Nada Nusantara bukan sekedar warisan, ia adalah energi masa depan. Dan saya senang sekali bahwa maestro-maestro kita seperti Haddad Alwi, Opik, dan banyak sekali musisi-musisi religi lainnya yang justru di bulan Ramadan ini punya dampak yang luar biasa. Tetapi di selesai bulan Ramadan, kalau kita setiap kali dengerin lagu-lagunya Haddad Alwi dan Mas Opik, tetap semangat juga, ya kan? Namun, pada bulan di mana hati menunduk, musik menemukan maknanya yang paling sunyi. Ia tidak hadir untuk gemerlap, ia hadir untuk perenungan. Nada-nada itu naik perlahan ke langit.
bersama doa yang dipanjatkan. Karena pada hakikatnya setiap nada adalah harapan yang disuarakan. Jangan pernah takut berinovasi. Terus yang berikutnya adalah tantangan untuk menjadi musisi atau band zaman sekarang adalah harus bisa semuanya. Tidak hanya bisa bikin lagu, tidak hanya bisa rekaman, tapi juga harus bisa menciptakan aksi panggung yang bagus. Habis kedua juga bisa telling story lewat social media, harus bisa bikin video yang bagus setiap hari, harus engage community-nya, harus engage fans-nya, harus bisa bikin merchandise yang keren-keren. Jadi sekarang menjadi musisi, kalau semuanya dilakukan dengan benar, dengan baik, insya Allah pasti akan sukses. Di negeri yang dibangun oleh keberagaman, musik adalah jembatan. Dan pada tanah yang dibangun oleh ketulusan, setiap lantunan adalah doa bersama, doa untuk keselamatan bangsa, doa untuk persatuan Indonesia, doa agar nada Nusantara terus terdengar.